kalau 4 minggu turun ya, ininya ya, jobless claim-nya. Setuju ya? Karena udah ada datanya. Lalu faktor penghambatnya, ADP naik ya, hari Rabu kemarin 400-an ribu jiwa. Naik. Manufaktur PMI kemarin naik apa turun? Ayo. Tadi udah lihat. Manufaktur PMI naik ya. Ini harus kita ini nih, contreng lagi, naik. PHK-nya menurun nggak? Atau bertambah? Kita lihat. PHK menurun atau bertambah? Menurun ya, bulan kemarin. Setuju? Respon dong. Biar saya nggak sepi. Setuju. Setuju, Coach. Setuju ya? Ya, biar nggak sepi. Oke, jadi menurun ya PHK-nya ya. Contreng lagi. Nah, ini positif kelihatannya NFP ini. Berkelanjutannya klaim pengangguran. Oke. Kira-kira klaim penganggurannya berkurang ya? Berkurang. Nggak meningkat ya. Oke. Positif semua nih. Ya, Jadi bisa harga dibilang, turun. nah, ntar dulu, tunggu dulu, sabar. Sabar. Tetap kita probabilitas ya. Kita coba ini lagi, kita summary-kan ya. Artinya untuk NFP ini kelihatannya positif ya. Lalu untuk upah per jam AHE, average hourly earning-nya itu mengacu pada kenaikannya manufaktur PMI. Kalau manufaktur PMI atau pabrik-pabrik atau bisnisnya meningkat, otomatis upah per jamnya pun juga akan meningkat. Oh, ini bisa positif. Tingkat penganggurannya, oke, berkurang nggak? Kalau dihitung rata-rata, sebentar, kita hitung ya. Pengangguran berkurang. Berkurang ya. Ya. Klaim penganggurannya menurun ya. Nah, Ya. berarti berkurang. Positif bisa nih. Dolarnya maksudnya positif. Ini masih probabilitas ya. Jadi unemployment rate UR lah. Ya. Unemployment rate-nya itu bisa positif. Nah, jadi kita sudah observasi, sudah menganalisa, berdasarkan data-data ini, berpotensi dolar akan menguat. Kesimpulannya. Itu masih probabilitas ya. Kembali lagi nanti aktualnya. Ya. Oke, secara data Amerika ini positif, tetapi masih dibayang-bayangi oleh COVID-19. Ingat, masih ada COVID-19 yang membayangi pengaruhan tersebut. Nah, ini yang dilematis nih. Dilematis. Jadi baiknya kita tunggu data tersebut, butuh aktual yang muncul ya, butuh aktualnya keluar atau data aktualnya keluar. Jika tiga-tiganya benar-benar positif, bukan dari analisa kita malam ini ya, maka kita buy US dollar. Ya. Dan efeknya biasanya 4 jam selanjutnya, masih berpengaruh pada 4 jam selanjutnya. Ya. Dan jika tiga datanya, nah tiga data ya, ini tiga data ini bobotnya sama, NFP, unemployment rate, dan upah per jam. Jadi Anda jangan berpikir hanya NFP-nya saja. Ada tiga data yang bobotnya penting pada Jumat Keramat malam ini. Ya, maka NFP-nya jika positif, unemployment-nya positif, lalu average hourly earning-nya positif, baru kita buy US dollar. Seperti sel XAU, sel EU, atau GU akan turun. Lalu, jika sebaliknya, NFP-nya negatif, unemployment rate-nya negatif juga, lalu upah per jamnya juga negatif, ya sebaliknya, kita buy XAU atau sell dolar.
Dan jika mix, nah mix berarti no trade ya, kita kembali ke technical ya. Timing entry di technical. Tunggu 30 menit untuk kita mengacu trading berdasarkan technical. Oke. Jadi kita lihat indeks dolar ini sangat penting karena indeks dolar mengacu melawan dari 6 mata uang inti ya, euro, pound sterling, Japanese yen, Canadian, Norwegian crown ya, terus sama dolar Swiss ya. Jika indeks dolar menguat, otomatis dia akan menguat pada semua mata uang, dan sebaliknya jika indeks dolar melemah, maka otomatis dia akan melemah terhadap semua mata uang, juga terhadap komoditas emas dan perak ya. Jika mix, nah ini hati-hati, mix itu bisa saja terjadi ya. Yang saya khawatirkan adalah upah per jamnya yang menurun, walaupun manufaktur PMI-nya naik. Oke, udah jam 7 ya. Udah pindah candle nih, K1. Oke, jadi kesimpulannya gitu ya. Untuk analisa, besok-besok kalau misalkan saya nggak ngadakan NFP atau kita ngadakan NFP lagi, kita susun faktor pendukung penguatan dan faktor penghambat penguatan NFP. Jika semua kita sudah contreng, positif semua kita sudah simpulkan, tetap kita menunggu hasil data aktual. Nah, strateginya, kalau zaman dulu kan mungkin teman-teman yang ada di sini, rekan-rekan yang ada di sini pernah tahu ya, saya tradingnya itu berdasarkan price action buy stop sell stop ya, perangkap dulu tuh. Ya. Tapi sekarang saya coba hindari lagi karena kita akan trading dengan cara yang benar, karena trading adalah dagang. Tunggu data tersebut keluar ya. Jadi kita simpulkan kita akan beli dolar kalau data positif, 3 data positif, kalau kita jual dolar jika 3 data negatif, atau saat terjadinya mix kita tidak dagang atau tidak trading. Nah, tradingnya jam berapa? Saat pergantian grafik H4 kembali ke technical. Oke. Kita masuk. Oke, kita masuk ya. Nah, ini Aussie dollar ya. Oke, bentar saya hapus. Kita lihat euro. Euro polanya udah gini nih. Saya sih curiga jatuh nih. Ya. Kita lihat ya. Euro ini udah ada rising wedge di H4. Bisa saja dia akan jatuh. Oke, ini kelihatannya gagal nih. Oke, kita tunggu saja. H1-nya gimana? Ya rising wedge juga ya. Oke, pound sterling. Kurang lebih sama ya. Kalau cross rate ini nggak berpengaruh sekali ya. Misalkan dolar lawan, New Zealand lawan Japanese yen, nggak pengaruh sekali. Oke, ini pound sterling udah ada hambatan. Dolar Swiss. Tadi euro udah dapat ya, ada rising wedge. Kita cepat aja, karena waktu. Kalau ngelihat pola-pola, silakan. Major currency ya. Oh, ini pola apa yo? Yang tahu nggak nih? Apa segitiga apa saya lupa nih. Ada yang tahu, Pak? Saya lupa segitiga apa. Dia berpotensi naik nih. Ascending triangle? Bukan. Apa sih, aduh. Apa? Nggak Broadening ya? Broadening bukan ya?
broadening ya, broadening. Ya, broadening. Ya, lupa makanya namanya apa gitu, broadening ya. Broadening triangle. Broadening triangle ya. Yes, broadening. Okay. Dolar Swiss ada broadening, euro tadi ada euro dolar, ada rising wedge ya. Lalu dolar yen kita lihat ada apa? Dolar yen juga dilema nih. Dia udah sama sekali udah breakout ini. Saya kumpulin deh ya, saya kumpulin yang deket-deketin aja supaya nggak carinya jauh. Pound sterling, lalu sama emas ya, sama emas ya. Saya deketin sini deh. Emas juga ada potensi ini nih. Naik apa turun? Kita lihat. Bentar. Ini saya ada PO kemarin, saya mau coba hitung dulu ya. 1920 saya nggak kejemput soalnya. Emas triangle nih soalnya. Simetris soalnya ya. H1, kenapa pakai H1? Karena nih impact sentimen yang cepat ya. Bullish apa bearish? Simetrik lagi. Simetrik ini salah satu bilateral pattern kalau simetrik ya. Simetrik itu bilateral pattern. Nah, di modul saya tuh ada tuh. Bilateral tuh bisa ke atas, bisa ke bawah. Hanya kemarin kan dia sudah selesai menyelesaikan target dari head and shoulder-nya dia nih. Dia udah break out head and shoulder dan sudah menyelesaikan. Saya nggak bahas jangka panjang emas ya, kita bahas saat ini aja. Nah, ini nggak kecapai nih. Kemarin PO saya 1920 nggak dijemput, hanya 1922. Nah, jika terburuknya nih, ini kan symmetric triangle ya. Symmetric triangle. Ya. Symmetric triangle itu kan bilateral. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bilateral pattern. Ya. Kalau misalkan dia break ke atas, otomatis targetnya adalah tingginya pola. Sampai sini nih. Kalau misalkan dia naik. Kalau dia turun, saya harus pindahkan PO saya nih. Kalau dia turun, dia break pola, nah, saya harus pindahkan. Pertama itu. Lalu, saya coba memastikan pakai ini deh. Apa namanya? Exponential Fibonacci expansion, sorry. Yang terdekat ya. Nah, di situ ada tuh Fibonacci expansion. Berarti saya akan pindahkan PO saya ke sini nih. Ini target. Ini ada dasar ya. Berarti ada dasar, bukannya kita tebak-tebakan atau asal-asalan. Dia symmetric triangle ya. H1 SAU ya. Terburuknya kalau dia break ke bawah, saya akan pindahkan pending order saya ke sini nih, 1911. Bukannya takut, ini masalah uang ya. Masalah uang masalahnya. Ini on real. Jadi saya akan pindahkan ke sini ya, 1912 mungkin ya, 1912 ya. 1912. Ini karena udah ada dari kemarin. 1912 PO saya karena di Fibonacci expansion 100 bersamaan dengan target apa namanya nih, symmetrical triangle. Fibonacci expansion 100 ada di 191163. Ya, kita buletin 1912 kasih spare. Stop loss-nya, nah, stop loss-nya nih. Saya akan pindahkan ke bawah sini nih. Berani aja lah, takutnya ini apa spike-nya tuh lumayan. 188 7 30 20 deh bikin. 188.720. Dasarnya dari enggak, stop loss saya. Saya buy saya dipindahkan di
19-12 buy-nya. Oh, Kenapa kok di situ itu target dari symmetrical triangle kalau turun ya? hmm. Symmetrical triangle itu kalau break ke bawah, ya, otomatis targetnya ke bawah. TP-nya saya bikin di 1960 deh, 1960 TP-nya. Usah deh, kecil aja, karena ini DP 1940 deh. Nah, oh masih kurang, sorry. Masih pas garis hijau soalnya, di bawahnya lagi. Tapi ini, bentar. Cek dulu ya. Nah, ini kalau break low ini dia jatuh. Tapi kadang-kadang sih dihajar juga sih kalau lagi ada news ya. Emas ini dia kalau lagi spike ya lumayan. Ya, lebih antisipasi. Pakai white Ya. stop loss, coach. Ya. Pakai white Jadi, stop loss melebar. iya, betul. Pakai white stop loss kadang-kadang kalau gold ini. Nah, jadi itu ya. Saya sudah simpulkan indeks dolarnya sih ada pin bar tuh di H4. Coba lihat di H1. Bentar. Saya nggak buka indeks dolar ya. Indeks dolar saya di broker lain soalnya. Nah, karena indeks dolarnya ada pergerakan naik nih. Oke, saya simpulkan. Jadi XAU saya ada buy limit di 1912, bukannya takut ya, tapi masalah uang. Janganlah. Ini kan bukannya coba-coba. Kita sama-sama cari duit malam ini. Karena kenapa kok diturunkan ke bawah? Dia terbentuk symmetrical triangle, dan symmetrical triangle ini kan salah satu bilateral pattern, bisa ke atas dan bisa ke bawah. Jika dia break ke atas, targetnya sampai sini, ya. Jika dia break ke bawah, targetnya sampai sini, ya. Maka saya buy limit di area ini, di level ini. Di sini pun juga ada target Fibonacci expansion yang saya tarik dari sini. Kenapa aku dari sini? Ini swing terdekat lumayan besar nih. Turun dan swingnya di sini, koreksinya. Maka ketemu target 61% sudah tercapai. Tinggal target 100%. Dan di area ini, yang ada tanda biru ini adalah demand area pada grafik D1 ya. Masih di area demand, artinya area beli pada grafik D1. Nah, itu kesimpulannya. Lalu pound sterling. Pound sterling ini saya masih ragu nih. Penguatannya pun juga dia masih kuat ya terhadap US dollar. Tapi kalau dia jebol area ini, nah ini udah mulai ada pin bar tuh di atas. TD1H1 deh. Oke, kita masuk 30 menit ya. M30. Oke, M30. Ini udah mulai ada tanda-tanda nih, indeks dolarnya udah bergerak nih. M30. Aussie nggak terlalu ya. Aussie gimana Pak Gus? Tapi ada efeknya juga, tapi nggak. Aussie itu kan nggak lawan indeks dolar, nggak termasuk pada 6 kategori indeks dolar. Oke, Euro rising wedge ya, targetnya semana? Ya, tingginya pola ini. Ya. Indeks dolar ini masih stabil. Kenapa kok dengan indeks dolar? Karena indeks dolar itu berpengaruh ya terhadap beberapa mata uang. Ya. Oke, kita tunggu saja
kesimpulannya kalau misalkan nanti tiga data bagus, oke, berarti emas akan turun, euro akan turun, dan pound sterling akan turun. Ya. Jika datanya buruk tiga-tiganya, berarti kita kebalikannya, buy gold. Ya. Tetapi kalau mix, nah mix saya larang ya, maksudnya saya sih nggak trading. Kalau mix bisa dia ke atas terus balik lagi ke harga semula, karena pelaku pasar masih menganggap ini sideways. Tetap ada pergerakan. Oke, ada pertanyaan? Sambil menunggu ya. Pak, saya mau tanya itu Pertanyaan? kalau untuk candlestick sendiri ada berapa macam, Pak? Pak Gius? Banyak. Ya, saya, Pak. Banyak, Pak. 3 kategori aja gini. 8. Pin bar, Uh-huh. ya, kita kategori pin bar, inside bar, sama kalau misalkan price action berarti sama ini apa inside bar itu seperti mother bar, inside bar atau piercing ya, dan juga ada engulfing. Polanya atau bentuknya nih, nah, macam-macam nih, karena di modul saya satu lagi ada nih. Untuk semua itu sama ya, Pak ya? Sama. Untuk Candlestick ini di kan forex. sama forex, saham, ya, komoditas ya. Itu kan visualisasi dari buyer seller candlestick. Ya. Visualisasi dari buyer seller. Misalkan kalau bentuknya hammer atau pin bar, nah itu tanda-tanda akan naik. Nanti deh akan saya sampaikan deh setelah ini ya, karena nanti jam 7:30 NFP. Jadi nanti ada sedikit pengantar candlestick ya. Ada yang reversal, saya bisa bearish reversal kalau misalkan naik. Nah, ini sini ada nih. Sambil mantau ya. Nah, ini kayak gini-gini Pak ya. Flow cover, piercing. Nah, ini ada nih modulnya. Ada, dan juga ada pelatihannya. Dan ini ada cara-cara entry-nya tuh ada. Nomornya Pak Kusmanto ada sama marketing ya, Pak? Marketing GKI Invest. Ada ya, Pak. Oh iya, nanti saya minta. Ada, silakan. Oleh ini ada teknik-teknik entry-nya. Ini bisa berlaku untuk saham, untuk forex, nah, kayak gini kan. Komoditas, oil gitu ya. Iya. Semua Pak. Jadi di bursa itu seperti itu. Oke ya. Iya Pak. Siap, kita mancing mania. Baik. Apa yang bagus nih? Ya, kita lihat. Ada rekan-rekan yang mau nambahkan? Misalkan ada peluang lain, kita kunci ya. Maksud kita kunci, XAU tetap kita akan observasi, kita akan ambil. Sambil mantau indeks dolarnya. Diam dia tuh. Diam dia. Ya, ke komputer satu lagi. Dolar Kanada gimana dolar Kanada? Kanada juga malam ini ya. Pengumuman juga dia. Dolar yen, bos. Dolar yen
Kenapa? Ayo, silakan. Dolar yen Ya. bosku. Dolar yen tadi kelihatannya masih galau nih ya. Dia bentuk channel nih. Dia bentuk channel. Galau dia. Lawan yen kelihatannya bisa saja dia turun sih lawan yen. Tetapi lawan dia bisa menguat dari pola-pola grafiknya ya. Euro udah respon, udah breakout. Datanya belum keluar ya. Dia di baru 19.20 ya. Udah ada respon tuh. Dolar yennya nggak terlalu besar nih bosku. Kecuali kalau dia lewatin channelnya ini. Ada channel soalnya. Sentimennya mungkin nggak terlalu banyak dia lawan yen. Berarti risk lawan safe haven nih. Safe haven lawan safe haven dia kelihatan anteng. Lawan Kanada keok. Karena Kanada juga sama-sama ngumumin tenaga kerjaan juga. Tapi belum tahu ya, ini kalau misalkan dia bearish engulfing ini muncul, dia bisa berkelanjutan karena ini namanya base drop ya. Base drop ya. Jadi ini rally base drop. Nah, mungkin base lagi ini nih. Ini supply demand ya. Rally base drop. Dia rally dari sini naik ke atas, membuat base. Dia drop. Nah, ini dari area demand-nya area supply-nya dia. Ini supply-nya dia, engulfing ya. Tapi kalau dia drop lagi, targetnya itu karena dia double top bisa jadi. Dolar Kanada. Standby ya. Belum keluar datanya. 9 menit lagi. Oke. Oke, jadi di mana NFP itu kita tetap mengacu pada data yang keluar, bukannya tebak-tebakan, bukannya the break high atau break low. Ya. Yang dewasa adalah tunggu aktualnya muncul. Kalau aktualnya tiga-tiganya bagus, ya karena NFP ada 3 data penting, bukan satu NFP-nya saja. 3 data-datanya ini sangat bobotnya sama-sama kuat, makanya saya sebut Jumat Keramat. Ya. Nah, 3 data ini kita analisa kembali dari tingkat pengangguran, upah per jam, dan NFP-nya sendiri berdasarkan faktor pendukung dan faktor yang bisa melemahkan data ketenaga kerjaan tersebut. Ya. Nah, dulu kan nggak begini ya bosku ya. Kita buy stop, sell stop. Ya. Zaman dulu. Itu bisa saja, oh ya ini ada pengalaman lucu. NFP tahun lalu ya, kita adakan live trading bareng NFP tatap muka di lantai 20 dan saat itu adalah terjadi gempa bumi. Masih ingat? Masih ingat saya sama Pak Tony standby di atas, akhirnya di bawah pada trading tuh. Gimana Pak Tony, masih ingat nggak? Bosku nih juga nih. Bulan kapan saya lupa itu. Kita lagi live trading, baru mulai ya. Iya. Baru mulai udah goyang tuh lantai 20. Wah, kita panik. Ya. Panik, akhirnya saya bingung nih. Aduh, mau entry. Saat itu kayak udah entry deh. Udah entry. Udah buy stop, sell stop dulu kan. Saya kasih perangkap. Nah, akhirnya ya udah saya diamkan aja. Saya ditinggal hanya sendiri Pak Tony nemenin saya. Akhirnya kita turun ke bawah menggunakan tangga.
dari lantai 20 loh itu. Nah, itu saya lupa NFP kapan tuh. Ya mudah-mudahan itu jadi kenangan dan jadi cerita. Oke. Nah, Kanada udah respon nih. Kanada udah respon. Masih 6 menit lagi ya. Kanada sudah respon, biasanya sih sudah ada bocoran-bocoran. Nah, CNBC sudah mulai. dolar yen pun juga CNBC sudah mulai, Iya, sudah tapi mulai. belum ada data yang keluar. Iya, belum. Ya, I send a signal. I think yang it 5 comes menit lagi. unemployment rate. I'm around 9.9, 10%. Okay, that's a fair point. Ini emas tetap symmetric angel. Kita tunggu. Ingat ya, kalau datanya mix, kita no trade loh. Dan sekali-kali dulu ada yang kejebak masalahnya. Ada yang kejebak, belum data diumumkan, dia entry. Dia entry, akhirnya datanya mix. Ya sudah, nyangkut. Sideway? Sideway. Akan ada spread-nya, Nyangkut jadi beneran. spread-nya lumayan besar. Kalau datanya mix, kita akan tradingnya jam 8 kalau datanya mix nanti. Pak Kus, Ya, silakan. jadi kita sekarang trading di pair apa, Pak? Nah, ini kita saya sih gold sama euro ya. Masing-masing yang penting strateginya sama. Kalau 3 datanya bagus untuk dolar maksudnya, berarti kita sell pasangannya. Ya. Kalau 3 datanya buruk untuk dolar, berarti kita buy pasangannya. Nah, masing-masing pairnya tadi saya sudah pilih, euro, dolar yen, pound sterling, XAU, dan dolar Kanada bersama dolar Swiss deh. Plus satu lagi dolar Swiss. Nah, itu beda-beda, terserah masing-masing. Tetapi nanti saya akan tampilkan euro dolar dengan XAU dan dolar Swiss. Karena euro itu mirroringnya euro itu mirroringnya dolar Swiss. Jika euronya turun, dolar Swissnya naik. Itu mirroring. Nah, ingat, stop loss sama take profit tetap kita akan lakukan. Dan biasanya saya gunakan pending order ya. Dan saya akan biasakan jika dia break low atau break high, kita tunggu candlestick-nya itu close. Nah. Untuk XAU sih saya udah ada posisi dari kemarin. Posisi pending order maksud saya. Jadi XAU itu saya pending order di 19.12. Tadi kita sudah bahas bareng-bareng. Stop loss di 18.87. Taking profit di 19.40. Oh, itu saya harus kasih tahu ya. Grup sebentar. Calculate. 19.12. Saya harus ada informasi. SL berapa tadi? Kita ada grup komunitas ya. 1887 TP 1940. Disclaimer. Oke. Oke, 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi ya.
Oke. Nah, strateginya ini ya. Strateginya adalah kalau tiga-tiganya bagus kita buy, kalau tiga-tiganya jelek kita sell. Sell dolar maksudnya atau buy dolar. Jika mix adalah kita tradingnya nanti jam 8, cari analisa teknikal. Ya. Oke, sebentar lagi. Udah ya. Udah muncul. Nah, ini. Wih. Dia break high ya. Kanada jelek, Kanada. Kanadanya merah ya. Kanadanya merah. Satu biru. Unemployer. Hijau. Dua. Ini baik Kanada, baik. Tunggu, kalau misalkan buy dolar Kanada boleh juga nih. Bentar, tunggu unemployment change-nya ya. Positif semua ya? Positif. Semua positif Cuma ya? non farm Betul semua. non farm payroll-nya selisih dikit, Positif. Coach. Jadi gimana nih? Baik. Oke, positif semua ya. Terus Oke. gold udah turun, gold. Oke, sabar. Turun ya. Gold bisa turun. Saya mau pasang sel padahal. Jadi sell now. Saya matikan dulu kamera saya. Kelihatan agak berat nih. Ya. Oke. Turun banyak ya. Positif ya. Aduh, kenceng. Turun banyak. Sell now ya, sell now ya. Jangan kejar, jangan kejar. Oke, tunggu. Sell now nggak, Coach? Saya mengacu pada follow the trend ya, tetap. Saya coba dolar Kanada coba. Dolar Kanada enggak. Ini goldnya besar nih. 15 menit ya. Dolar yen. Turun banyak gold ya. Ya, dolar yennya sih boleh nih. Manfaatkan spike Dolarnya menguat. dolar yen nih. Indeks dolarnya sih nggak terlalu ini. Ini masih bergerak deh. Indeks dolarnya malah turun soalnya. Oh. Ini dolar ya? Ya, indeks dolarnya malah turun sebentar. Ya. Oke. Dow Jones naik, Coach. Ini bisa saja kita sell XAU buy dolar yen nih. Oke. Jadi kapan sell now? Kita ukur stop loss-nya. 1.700.000 stop loss kalau mau nih. Oke. Berapa? Coach? 1.700.000 stop loss-nya sampai atas sini. Tunggu ditarik ke atas tuh. Dolar yennya berapa coba? Jadi hitung resikonya juga. Ada yang lihat itu ya? Ada yang lihat peluang lain nggak? Nah, dolar yennya kecil nih stop loss ini. Saya buy dulu deh dolar yen. Tunggu dia koreksi dulu. Sama emas nih. Sell. Ya. Ada yang udah entry? Tunggu, non farm-nya 137 ya? 1371 ya? Selisih sedikit loh. Sama itu forecast. Oke.
Oke, sebelum kita masuk Right entry orderly untuk earning. set. Oke. Kalau sell dolar, sell SAU berarti resikonya itu 1.700.000, 170 pip ya. 17 pip ya. Dolar yen resikonya itu kurang lebih 30 pip nih. Kita milih mana nih? Buy dolar yen sampai sini. Buy. 30 pip. Oke. Hmm. Oke, saya akan buy dolar yen. Buy dolar yen dan sell emas rencananya sih. Oh ya. Oke, dolar yen saya buy. SL-nya 105.980. 105.900 lah. Bikin bulat. Ini deh. FX. Dolar yen saya udah buy. Ya. XAU belum sempat nih, sebentar. XAU belum sempat. Dolar menguat ya, Coach? Dolarnya menguat. XAU-nya dia udah turun lagi. Nggak bisa berbarengan sih. Dari berapa dia? Di 28. 1928. Makin turun soalnya XAU-nya. Dari 40-an tadi ya. Iya. JPY. Wih. Euronya belum. XAU-nya asik nih. Tadi pas barengan sell soalnya. Kalau 2 MetaTrader enak nih. Gak apa-apa ya. XAU tunggu dia narik dulu ke atas nih. Paling kita lihat kalau turunnya, dia kan M15 ya. M15 kalau dia tutupnya di bawah trendline ini, ya, tunggu dia retest, baru kita sell boleh. Oh. Belum dari tes lagi nih. Pak Kusmanto, Ya, silakan. itu kan data Kanada kan jelek tuh. Lagi ya, meeting Jumat. Ya, Data Kanada kan jelek, sementara USD kan bagus tuh. iya, sama dolar Kanada juga boleh. Silakan. Kalau saya nggak mau banyak-banyak, uangnya nggak bisa. Saya mau ambil emas juga sih sebenarnya. Dolar Kanada bagus sih sebenarnya. Tapi dolar Kanada cek minyaknya lagi. Buy. Cek harga minyak juga ya. Oh, iya. Karena korelasi dia terhadap komoditas minyak. Nah, Biasanya dolar menguat, minyak melemah ya? Atau gimana? terhadap Kanada sih, Pak. Silakan tuh kalau mau terhadap dolar Kanada ya. Oh, ya. dolar Kanada bikin 15 menit juga boleh. Nah, ayo dorong lagi ke atas dong emasnya. Nah, ini seru nih. Udah 31 ya? NFP ya, udah 31. Saya ada PO 20, oh 20 ya. Break low hari ini loh, Coach. Apa, Pak? Lu nge-break low hari ini. Iya, ada break low hari ini. Belum. Mas, Belum break low ya? low hari ini 1925.5. Belum di break sama dia. Oh, ini sedikit lagi ya. Iya, ini. Pelan sih. Dia bisa balik lagi dia. Balik naik. Tunggu aja, maksudnya jangan kejar nih. Nah, ini symmetric triangle-nya tunggu. Ini kan symmetric triangle ya. Berarti back to pattern. Ya, back to pattern. Kalau misalkan dia tutup di bawah, ya udah tunggu retest. Tunggu retest ke atas. Ini kan symmetrical triangle. Berarti back to technical nih kalau Mas nih. Kalau dia tutupnya di bawah pattern ini ya. Dia tutup di bawah pattern, tunggu retest ke atas, dan kita tunggu sampai di sini ada pola candlestick reversal. Dolar Kanada gimana? Ada yang ngambil? Wih kan. Dolar Kanada cakep. 30 menit ya.
Oke, dolar Kanada saya buy limit sini deh. Resisten become support. Untuk 2 hari atau 3 hari ke depan kira-kira XAU bisa turun-turun terus atau gimana, Coach? Lihat polanya, Pak, nanti. Lihat polanya. Oh, gitu. Ya. 130 750. 740 deh. 7. Nah, ini dolar Kanada saya buy limit ya. Untuk hari ini doang. Buy limit di 930 980. Taking profitnya di 1.3135. Karena saya nggak mau ngejar, tunggu sampai dia tunggu dia sampai kembali ke resisten yang ini, become support, jadi supportnya dia. Ini jangka pendek sekali sih. Kembali ke indeks dolarnya udah meningkat ya. Masnya tadi telat karena tangan saya cuma 2. Saya dapat emas, Pak. Iya. Tadi pas didorong ke atas, indeks dolarnya terbang ya. Pak Chandra, gimana indeks dolar? Nah, Pak, ya indeksnya naik. Naik 97 ya. 9297. 0,22% naiknya. Dolar Swiss Paling ke 93 ya kursinya. kelihatan, coba saya lihat resistennya ya. 93 ya. Euro USD kayak mana, Coach? Euro USD. Euro USD, Mas Toir apa kabar? Aduh, ini Euro USD dia sudah break. Makanya tadi kan saya bilang di sini ada rising wedge. Rising wedge ini kan turun. Nah, artinya begitu H1 ini sudah di break, ya, kemungkinan besar dia akan lanjut turun. Atau strategi gini deh, tunggu dia retest ke atas, ya, baru sell lagi di sini. Karena target turunnya tuh masih setinggi pola ini. Karena udah pecah rising wedge ya. Ini pola rising wedge. Nah, modulnya ada nih. Rising wedge. Ya, nih rising wedge ya. Biasa dia continue pattern. Rising wedge, mana? Rising wedge. Wedge menyempit. Nah, ini dia. Nah, ini yang saya nih. Dia bisa turun. Rising wedge. Nah, ini euro bisa melanjutkan turun kalau misalkan dia tutupnya di bawah rising wedge, ya. Artinya dia dorong ke atas dulu, boleh kita sell atau sell limit di area ini. Stop loss-nya di atas ini nih. Swing high ini. Stop loss-nya. Bisa sell limit di area ini kan area supply nih. Ada mother bar, ada inside bar. Ini area supply. Dan resisten ini tadinya support jadi resisten. Garis rising wedge ini. Ya. Karena kalau misalkan Anda sell setelah dia close di bawah, ya, nanti jam 8, dikhawatirkan dia naik dulu ke atas, ya. Ya memang dia akan turun lagi. Cuman kan untuk mencari the best of sell-nya kan lebih baik di sini. Untuk mencari the best of sell-nya. Ya. Supaya resiko kita nggak terlalu jauh. Resiko kita kan sebesar ini, tinggi ini ya. Swing high ini. Ini high. Kasih swing-nya lah. Nah, ini udah confirm dia probabilitas turun itu besar. Ya. Tetapi kita mencari the best of sell-nya di mana nih? Ya, tunggu dia retest ke atas.
baru di sini kita bisa ambil posisi sell, stop loss di atas ini. Jika kita sell di sini, stop loss-nya jauh. Ambil bisnis yang resikonya kecil. Oke. Lambat nih ya kelihatannya. Emas doang yang asik loh tadi. Cepat ya. Iya. Wih, udah done nih. Dolar Kanada saya udah done. Ya udah, berarti emas saya nggak ngapa-ngapain. Berarti saya ada dua posisi nih. Dua posisi antara dolar Kanada dan dolar yen. Ya, dolar Kanada dan dolar yen masih bergerak nih. Tinggal serahkan pada stop loss atau taking profit. Ini harus di swing low-nya saya pindahin sini ya. Ini ada low yang terdekat. Nah, ini. Low-nya saya pindah, stop loss-nya di 30693. 690 deh. Pak Kus. Ya, silakan. Ini saya perhatikan gold kan dari tadi 1927 dicoba nggak jebol-jebol nih Pak. Pengalaman kemarin Agustus 2063 nggak jebol-jebol, akhirnya drop jauh tuh. Jangan-jangan mau diterbangin ke atas kali Pak ya? Apa fundamentalnya justru lebih kuat nih NFP tadi? Nah, bicara soal fundamentalnya kan saat ini ya, data tenaga kerja. Dan kembali lagi, penguatan gold itu kan secara jangka panjang itu karena faktor stimulus. Banyak bank sentral mau membuat stimulus. Nah, stimulus itu kan melemahkan mata uang. Ya. Tetapi faktor COVID juga masih pengaruh nih. Ya. Dan di sini di time frame D1-nya ini memang berat sekali untuk dorong ke bawah, tapi di atas ditolak untuk naik ke atas. Nah, hanya ada faktor-faktor yang memang membuat membuat emas itu turun adalah faktor vaksin. Faktor vaksin yang memang jika vaksin ditemukan fix di dunia ini, maka yang dilakukan bank sentral akan menyetop stimulus, menganggap bahwa ekonomi sudah mulai membaik kembali, dan menyetop stimulus sama dengan tapering. Nah ini, karena faktor fundamentalnya masih berdominasi nih Pak. Ya. Dia mungkin dari faktor NFP malam ini, ada pelemahan emas mungkin dalam faktor NFP malam ini, ya. Tetapi kembali lagi, indeks dolarnya gimana dulu nih? Jika dia turun, jangka pendek ya nih, jika dia turun dari retest lagi ke atas ini, dan mungkin dia akan berhenti di sekitar ini saja. Dia membentuk descending triangle nih. Di atas. Ya. Tetapi kalau descending triangle ini dijebol, ya targetnya ke sini. Kita lebih baik menunggu pasar membuka diri, apakah benar-benar descending ini berhasil dijebol. Dia pernah retest soalnya. Pernah tes, dia jebol, tetapi tutupnya di atas. Dan di sini dia berkonsolidasi, menunggu respon. Begitu dia jebol descending triangle, barulah kita bisa ngasih kesimpulan. Dan biasanya ada trigger berita yang mendorong harga emas itu turun, walaupun sudah ada tanda-tandanya nih. Nah, ada tanda-tandanya, emas itu akan turun. Tetapi ingat, descending triangle ini jika turun sampai ke bawah sini ya, ini mungkin terbentuk wave. Ya. Sebagai contoh gini, ini kita mappingkan. Dia ke bawah sini. Ya. Terus dia balik lagi ke atas. Turun lagi bawah Wah, kena ya. Nah, sini deh. Buy limit saya tutup biar tidak mengganggu. Ya. Pak Kus, tadi USD Kanada itu stop loss-nya di berapa ya Pak? Ini Pak, kelihatan Pak. Mana? Nih, 30690.
130,690 ya, stop loss-nya ya. Ya, 690. Nah, jika terjadi wave seperti ini, emas, ya, maka dia masih dalam kondisi gelombang naik, Pak. Kenapa kok di sini ada demand? Ada demand area sini ya. Di sini juga ada resisten become support nih. Yang tadi resisten jadi support. Oke, jadi seperti itu. Walaupun dia turun, masih secara long term naik. Ya, teknikalnya membentuk gelombang bendera lagi nih, ya, pola bendera. Nah, pola bendera ini bisa kita simpulkan bahwa berkelanjutan naik. Dan bisa saja, ya Pak ya, ini kan udah tercapai gelombang 5, dia bikin gelombang besar lagi. Bahkan bisa tinggi sekali nanti. Nah, itu kita sudah mappingkan untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka sekarang ini ya masih sideways kelihatan. Sampai nunggu descending triangle ini dijebol. Ya. Karena descending triangle ini masih valid. Gimana? Pak Bro? Clear? Respon dong. Ya, kita sambil Clear, nunggu Coach. mancing mania. Mantap pokoknya. Kopi Siap, hitam. Coach. Maaf, Coach, sambil pantau ini chart. Oke, pokoknya kita mancing mania malam ini. Ya, berapa aja kita ambil ya. Ini day trade ya. Bukannya kita mau nahan lama-lama loh. Karena saya ada konsep trading sendiri. Ada konsep trading sendiri yang ngacu pada swing trade saya. Jadi saya akan clear posisi setelah acara inilah. Dolar Kanada tetap kita. Nah ini saya ambil berarti dolar Kanada dan dolar yen saja. Ya. Untuk euro dolar, bagi yang mau entry silakan nih, saya sudah forecast mappingkan. Targetnya jangan jauh-jauh ya, targetnya paling sampai sini aja nih. Sampai kembali ke low ini. Gus. Ya, silakan. PO yang dolar Australia masih ya Pak ya? Masih. Ya, Pak. Itu kan saya tutupin. Siapa? Ini kan premium nih. Australia nggak terlalu bergerak kalau NFP. Karena kan yang bergerak itu 6 mata uang inti. Australia kan resesi sudah. Iya. Dan Australia kalau cungkoknya bergerak, dia baru bergerak. Oke. Kalau dolar yang naik, stop loss-nya saya naikin nih. Masih mantau ya. Pak, GPP CAD-nya itu masih ya yang kemarin ya Pak ya? Berarti ya? GPP CAD sudah saya close. Oh, udah close? Udah close. Oh iya. Tengah malam saya close. Jadi saya sudah clear semuanya. Posisi saya nggak tutup, nggak saya tampilkan di sini. Enggak. Kemarin juga belum, aku nunggu dia nguji apa namanya yang flag itu loh Pak. Tapi nggak nyampe-nyampe, aku belum ambil. Jadi aku nawarnya ke bawahan kali. Karena ini aja Pak, swapnya lumayan. Oh iya. Kemarin itu 3 kali lipat ya, 3 kali lipat, swap 3 kali lipat, ya udah saya tutup aja lah. Ambil 30 pip kan. Ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, indeks dolarnya terus maju tak gentar. Membela yang benar. Emas, saya jadi nggak entry emas ya, karena udah cukup 2 ini. USD JPY TP-nya di berapa, Coach? TP masih close, masih tertutup nih. Saya paling manual aja lah. Karena malam ini kita live trade FP ya. SL yang kita jaga.
USD JPY kalau masuk sekarang udah kejauhan ya, Coach? Jangan dikejar, Bos. Ya, oke, udah terlalu jauh nih. Terlalu jauh. Kalau selisihnya baru kena spread atau enggak selisih 1 pip, 2 pip boleh. Oh iya, Bapak ini ya. Oke. Oh, dia ada turun lagi, silahkan. Goldnya masih turun terus ya? Gold kelihatannya akan turun terus nih. Tapi kita tunggu malam Biasanya ini. memang dia kalau data NFP. Tapi gini Pak, kalau misalkan malam ini dia break ini kan target ini ya. Di sini ada support area, descending triangle. Kalau dia break ke bawah ya bisa turun ke bawah sini. Ini saya buat channelnya nih. Channelnya saya udah buat. Targetnya bisa 18-an. GBP Pak Andi, GU HITP Pak Chandra Pak Andi. Ya, GU HITP. Wih. GU. GU baru saya sell juga ini. Enggak, dalam mimpi Pak, kan kita udah cabut semua tadi. Pak Adrianus tadi dolar Swissnya udah cancel belum? Tuh, saya Udah, limitnya. udah ambil profit. Mantap. Udah ambil profit aja, 15 pip cukup. Iya, karena dolar Swissnya menurun, menaik. Naik dia benar. Nah, tadi makanya pas saya lihat, wah ini bukannya fake nih. Iya. Ada kesempatan exit ya, exit. Oke, sebentar. GBP lanjut turun ya Pak ya? Dia GBP nggak koreksi dulu ya? bisa jadi sih, sebentar. Saya coba cek secara keseluruhan. GU sudah masuk 132340 sell. Aduh, gua gak dijemput nih Pak Andi nih saya nih. Ntar di 1919 Pak, angka cantik. 19 ya Pak ya? Goldnya ya. Oke, kita tunggu. Berarti malam ini NFP-nya positif ya? Ya. Iya Pak. Dari sekian lama NFP sebelum-sebelumnya mix, tapi minggu lalu kita dapat ya pending order tapi nggak sell now, nggak buy now. Ya. Minggu lalu. Euro USD juga turun terus Pak, nggak mungkin Pak. Ya, karena rising wedge-nya Pak, udah ada tanda rising wedge sebenarnya. Telat masuk tuh arti kita Pak. Iya, karena banyak tangan kita cuma 2. Dolar yennya mantap nih. Indeksnya juga gila ya, indeksnya Pak ya. Iya, indeks dolarnya. Paling target sini deh. Gila, tinggi banget. Turun ya? Tiga saham Amerika turun itu dari kemarin. Wah, sadis. Iya, saham teknologi udah ambruk juga sih. Ya turun, koreksi maksud saya. Bukan ambruk ya. Enggak lah, naik udah banyak Pak, koreksi wajar lah Pak. Iya. Kalau nggak koreksi ya nggak sehat Pak ya. Dan betul. Dow Jones itu udah divergensi loh, divergen loh. Dow Jones divergen di D1-nya. Tadi saya nggak ngomong-ngomong di situ aja sih, nggak enak. Karena beda acara kita kan. Dia kayak invest dan trading santai. Nanti divergen ya, regular ya. Dia naik, dianya turun. Sama stokastiknya tuh. Ya. Gelombang 34 tuh ini naik. Dan di sini saya sudah pantau bahwa mencapai gelombang 5 dan sudah tercapai gelombang 5-nya. Adanya engulfing di sini. Engulfing ya. Oke, kita lihat indeks dolarnya dulu. Ini pakai broker lain sebentar. Indeks dolar combus, yang tengah indeks dolar ya. Tengah indeks dolar, sebelah kanan euro, sebelah kiri gold. Dolar coba tembus dia. Coba tembus resisten ya.
Ini D1 ya. Bulan 3. Jadi PO coach ini ya di cancel XAU. XAU tetap. Oh, tetap. Ah. Ya. Ini saya mau coba indeks dolarnya biar kita jadi patokan juga. Ya. Nah, ini sudah jadi patokan juga indeks dolar ya. Bentar. Pada entry nggak nih semua nih? Entry ya semuanya ya. Mancing-mancing. Entry. Euro. Saya nggak entry. Ya. Entry sama USD cat, Pak. Nah, dolar, indeks entry, dolar coach. udah naik ya. Saya Ini indeks tiga sama GU. wah mantap. Indeks dolarnya dia break tuh. GU-nya lupa, ketinggalan. Apa Bitcoin nih? Coba lihat Bitcoinnya. Bitcoin turun ya. Mas break harga terendah nih. Harga terendah hari ini udah di break. Mas break low hari ini, coach. Wow. Oke. Udah tunggu break Mas mau turun lagi loh. Nah, Pak, kayaknya mau turun. Biarkan saja. Saya ada PO di 12 kan? Ya, Pak. Ya. kita nanti buy ya goldnya, Pak, atau sell tetap? Tetap buy. Buy mah di bawah. Nggak apa-apa. Buy di bawah kan? Buy Nanti diukur 19.20 kan, Pak? Ya, diukur lagi nanti. Kita ukur lagi ya. Kok nggak jalan ya? Dolar. Sar Amrik baru buka nih. Iya. Pemanasan dulu dia. 15 menit. Di sini emas masih ada kok hambatan. Support kok. Paling nanti mantul ke Fibonacci expansion 1,8 saya ambil. Apa dia break low? Udah 19.21 nih. Jemput PO lah. Yoi. Oh, bisa sell now. Push. Break low udah, Pak. 19 sekarang. 19. Pandi. Cantik. Mantap. Bulat atau enggak Pak Andi? Bulat. Round number atau pecahan? 19 bulat. Bulat ya? Iya. Ini kayaknya Sudah dijemput tuh. naik ke atas nih coach ya. Apa tuh? Goldnya? Euro dolar. Euro dolar. Kayaknya nggak mau naik ke atas lagi. Nggak mau dia pokoknya jangan, udah biarkan saja. Yang penting punya plan kalau dia koreksi ke atas saja. Karena kita nggak mau sell di bawah kan. Lebih baik sell di atas, nawar sini. Konsepnya dipakai. Konsep dagang kita. Ya. Kalau nggak dikasih ya nggak masalah. Belum rezeki. Belum rezeki. Ya udah jam 8 aja. Oh, udah mau jemput nih. Gak sadar punya PO by GU. Untung retrace nih, saya close dulu deh. Asik. Kenapa? Baik Pak, di 3150 lupa. Kejemput tadi. Ngeri. Orang Amerika udah pakai kopi depan komputer semua ini. Iya. Wah. Saya ambil dulu lah dolar yennya. Cukup lah. Ini kan buat dapat uang ngopi. Nanti trading santai selanjutnya beda lagi. Dolar yen profit berapa, coach? Ya, 11 pip nggak apa-apa. Tarik 11 pip. Dolar indeksnya bikin itu soalnya. Ada. Nah, biarkan dolar Kanada saya tahan. Karena dolar Kanada ini mendukung ya. Maksudnya adalah data Kanada buruk, data Amerika bagus. Berarti secara fundamental mendukung. Tetapi kalau yen tidak ada data yang mendukung, itu
Itu aja sih. Jadi mengacu pada probabilitas, mengacu pada fundamental juga dolar Kanada. Oke, berarti kita lihat emasnya. Oke. Yang 20 udah biru tuh. 20, wah nggak sempet nih tadi nggak kita turunin di 12. 19-20 kemarin masih ada nggak yang PO-nya? Nggak ada Pak, saya nggak. Saya turunin. Nggak ada ya? Tapi kayak bener coach, di recalculate ke bawah coach, bisa ketarik ke bawah nih kayaknya ya. Iya, saya sih memanfaatkan ini aja sih, manfaatkan. Oh iya nih, ini harus dorong lagi ke bawah nih. 1.900 nggak nih? Iya nih, harus dorong ke bawah ini. Bisa jebol lagi nggak tuh coach? Bisa. Hah? Bisa. Saya harus ke 161 nih yang angka sakti nih. 2000. Ya. Pak Andi udah kejemput tuh. 2017 sekarang coach. Oke, berarti 18-18. 19-17 sempat nyentuh 19-17. Saya pindahkan dulu deh. Ekor 19-17. Sebentar, saya pindahkan dulu nih. Targetnya lumayan besar nih. Saya recalculate ya. Iya Pak. Setuju Pak. Recalculate, bukan masalah takut, masalah duit nih. Oi. Tipis tuh Pak bedanya. Enggak sih, masalah duit lebih penting sih. Recalculate. Exa, buy limit. Buy limit. Buy limit. Yang mau sell sih nanti tunggu. Sekarang jam berapa? Pindah candle udah belum? Udah jam 8 tadi coach. Candle jam 8. Udah candle H4 nih dia. Oke. Bentar. Saya coba kasih info dulu ke grup. 1888 763. SL 1857 642. TP. Buy limit ya? Ya, buy limit. Kalau mau sell nanti Pak, bentar. Saya buy limitnya dulu nih. Itu mengacu pada Fibonacci expansion 161,8 ya. 11946 882. Ini kenapa kok ganti-ganti terus ya? Memang live trading seperti ini. Pindah lagi PO. Saling mengingatkan Pak, saling mengingatkan. Betul, saling mengingatkan. Ya, justru dengan adanya komunitas kita saling dukung. Daripada diserok bareng, ya enggak? Betul. Diserok Big Boy. Kanada biarkan aja deh. Coba Euro. Euro nunggu sampai sini ya. Bagi yang mau sell, the rising wedge, dan kita lihat big picture-nya dulu Euro. Big picture-nya seperti apa? Masih naik sih. Oh, nggak bisa turun banyak dia. Dia masih sell pun juga nanti turunnya nggak banyak ya. Saya lihat big picture-nya masih dalam kondisi strong bullish ya Pak ya? Strong bullish. 1, 2, 3, 4. Masih ada gelombang 5. Apa gelombang 5 sudah habis ya? Sebentar, ini sideways. Ini dia turun cuma buat camilan doang nih Pak. Iya. Itu kayak flag gitu ya Pak ya? Ini namanya apa? Ascending apa Pak? Atau apa? Saya juga nggak tahu. Masih sideways sebenarnya. Ini lebih kecondong ke broadening wedge ya? No. Jadi dia, si condong seperti ini masih buat channel dia. Channel, ya masih bolak-balik di sini. Karena ini ada rejection nih, putting star ini rejection. Kemudian sini supportnya, ya. Demand dan supply-nya udah masih di sini-sini aja. Oh, nggak kayak ascending broadening wedge ya Pak? Tidak. Dan di sini kita lihat berkali-kali dia hidden bullish divergence ya. Masih sideways lah ya.
masih di dalam channel ini. Secara big picture ya, secara jangka panjang. Tetapi untuk jangka pendek nih turun, ya. Jangka pendeknya udah turun karena sudah break rising wedge-nya dia. Tetapi turunnya dia itu butuh namanya correction ke atas. Coach, gold buy limit di berapa coach? Recalculate. Recalculate berapa sih? Saya di Fibonacci expansion ya. Karena data Amerika bagus. Di itu Pak, 1888.763 ya, kombinasi aja sih, mau dibuletin 750 boleh, 760 boleh. Ini area kan. Di Fibonacci expansion sih 188736. Siap coach. 367 tuh Fibonacci expansion. Kelihatan kan ya? Tarikan dari sini aja nih. Yang 61% dari jebol, tinggal menuju ke sini. Nah, kecuali di sini ada pin bar ya, baru kita ngikut. Muatan big boy sudah mulai ada. Kalau belum ada pin bar di sini, ya belum ada reversal di sini, ya jangan ngikut. Apalagi engulfing. Kalau udah engulfing, bagus tuh. Karena di sini engulfing pernah ya. Ini ada engulfing, dia naik, sempat turun, dorong lagi naik. Ya. GU, wah lanjut turun. Nah, UJ untung tadi saya ambil karena lambat pergerakannya. Euro mau nge-sell juga tanggung untuk jangka pendek. Tetapi big picture-nya masih sideway ya. Sampai benar-benar dia turunnya itu ke, tadi udah kita ukur ya. Nah, targetnya aja lah, target dari rising wedge ini. Target dari rising wedge, mau. Nah, sampai sini. Nggak banyak loh dia turunnya. Karena dia sudah menyelesaikan, ini ya, ini kan head and shoulder. Ini head, ini shoulder. Neckline-nya itu nah, kurang lebih ini ya. Tingginya pola sama dengan target. Sini dia harus menyelesaikan sini targetnya nih. Kemungkinan turunnya sampai sini. Nah, kalau mau ngambil, Mas, tadi euro siapa ya? Saya lupa. Oke, kalau mau entry, nggak mau sabar sampai atas ini, ya udah tarik sama Fibonacci. Nah, ambil 50%-nya nih. Ambil 50%-nya atau 61%-nya. Atau 50%-nya lah, kalau misalkan nggak mau sabar sampai resisten ini. Sell coach ya? Iya, sell. Karena masih berlanjut. Efek penguatan dolar bisa sampai minggu depan. Coach. Yep. H4 gold, HNS, brick. Oh iya. Ya, targetnya agak jauh loh, Coach. 1872 loh. 1872 ya? Oke, coba nanti tapi pas ngacir ke bawah nih, Coach. Takutnya. Ya paling ya di sini ada hambatan sih, Pak. 161 ya. Kalau di sini kita ambil dikit lah. Kasihan di pindah-pindah. Iya, kemarin saya ambil dari H1 itu dapat itu 1922. 1922, balik lagi ya, ke atas dari kan? HNS H1. Targetnya saya ambil dari situ, saya buy. Ya. Jadi, apakah boleh diikuti? Mari memanfaatkan itu apa? Kalau tercapai target HNS ya berarti 1872. 1872 600. Mesti area demand ya berarti ya, Pak ya. Ya, ini area kan demand. Ini area demand juga nih, hanya area
Demand-nya Apa mungkin ambil di engulfing, di opennya engulfing itu, Coach? open engulfing. Ini ya. 1881. Oh, engulfing ini iya. Yang Ya. sini Pak ya, sebelah kiri. Ya itu. Ha. Ya ini demand ini. Ini demand ada. Ambil dari, kalau saya biasanya ngambil dari opennya, Coach. 1881 Ambil dari ya. opennya, boleh dari opennya atau ambil 50%-nya juga boleh dari sini. Ini hanya trik aja ya. Bagus, itu H4 Gold itu bisa disebut HNS enggak ya? Iya, HNS. Soalnya kalau yang di atasnya, yang di 1964, itu kan memang HNS karena di kirinya itu ada kakinya yang ke bawah itu loh. Kalau Ya. yang sekarang di H4 di level sekarang ini kan di kiri nggak ada kakinya ke bawah. Dia disebut HNS juga nggak ya? Ciri-ciri HNS yang penting dia memiliki pundak 2 ya. 2 pundak dan 1 kepala. Nah, udah itu cukup sih Pak. Soal dia kakinya miring ya, seperti ini nih contohnya. Ya. Dia ada kakinya atau ada engulfing, artinya di situ terjadi neckline ya. Support yang memang jadi patokan. Jika support tersebut di break, ya dia akan turun. Nah, kalau dilihat di gambar itu kan di kirinya itu ada kakinya tuh yang dari bawah tuh. Yang Ya. Ya, ada kaki dikit, Pak. Itu kan reversal ya. Iya. Nah, kalau HNS itu kan harus ada kaki dikit, ada tapi reversal gitu loh. Presisi sekali sih, ya enggak. Ya kita gunakan ini aja coba nih. Pakai line chart, ya. Pakai line chart ini sudah bisa kita simpulkan pundaknya sudah ada. Ini walaupun kecil, 2 pundak dan 1 kepala. Nah, kadang-kadang subjektif gunakan candlestick karena ada memiliki shadow, ada yang tidak ada memiliki shadow. Dan secara umum yang terpenting adalah dia sudah memiliki 2 pundak. Nah, disebutnya sampo atau head and shoulder ya. Nah, supaya nggak subjektif, ya gunakan line chart, Pak. Dia sudah memiliki 1 kepala. Nah, MA 200 ini sebenarnya bisa jadi neckline-nya dia, Pak. MA 200 dan Fibonacci 61,8. Ya. Jadi jadi neckline-nya dia. Kalau dia tutup di bawah, ada swingan dikit ke atas ini, ya barulah kita sebut dia retest. Tapi bisa saja gagal, karena ini masih prematur. Candle-nya belum close. Ya. Jika candle belum close, ini namanya expanding triangle, atau dia bentuknya rectangle ini sini. Nah, karena kita lihat lagi kondisi stokastik juga sebenarnya belum ada konfirmasi dia itu akan melanjutkan penurunan, ya. Karena selama dia di bawah 20% ini, ya artinya nggak berpengaruh untuk dia reversal. Tidak ada tanda-tanda divergen. Ada nggak kira-kira di H1 dan H4 tanda-tanda divergen? Kan nggak ada. Nah, untuk jangka pendek kadang-kadang gitu Pak, terjadinya perdebatan atau noise antara trader. Nah, beda dah halnya jangka panjang. Untuk jangka pendek head and shoulder, ya, lalu triangle. Ada yang bilang head and shoulder itu harus di puncak atas. Ada yang bilang juga trader bilang juga head and shoulder yang penting di mana saja terbentuk head and shoulder. Nah, kadang-kadang subjeknya seperti itu. Kalau yang di puncak atas ya memang head and shoulder. Tetapi kan pada pergerakan gelombang kecilnya bisa saja terjadi dua pundak, 1 kepala. Nah, kita mengacu yang mana? Mengaculah yang di pundak, yang posisi di atas. Walaupun tidak kita abaikan yang memang gelombang yang kecil. Nah, ini Kanada udah mulai tarik diri. Dia bikin 1 gelombang aja, dorong ke atas.
Oke, jadi emas ya bisa saja dia turun lagi ke sini, tetapi kalau kita ikuti ascending triangle ini, targetnya setinggi pola ascending triangle. Kira-kira sampai mana jika pola ini tertembus? Wah, bisa sampai 17 nih Pak, kurang lebih. Jika ascending triangle ini ditembus. Ya. Nah, ini kan ascending triangle. Jika ditembus, ya dia akan turun. Mungkin ada hambatan di sini, karena di sini ada demand. Ya. Tapi nggak presisi sekali di sini, enggak ya. Artinya ini area tepatnya di mana ya, nanti kita lihat apakah di sini ada resisten become support ya. Ini resisten become support ya. Secara teknikal ini sebagai hambatan atau lantai penurunan emas ya. Lantai penurunan emas targetnya sampai sini. Jika terjadi penurunan tajam ya. Sekali lagi itu target pertama, target kedua kalau jika terjadi penurunan tajam ya sudah tarik dari trendline ini untuk cari harga diskon. Terlalu jauh sih. Wih, emas mantul 1919 naik nih. Mantul. Jam 8, Pak. Gak banyak berarti turunnya ya. Pak Chan, kan main satu lot Pak Chan, main satu lot, langsung mau tutup. Jam 8, lalu jam 12 saya pindah candle. Oke, saya simpulkan ya, artinya NFP malam ini terjadi positif untuk dolar ya, berarti ini bisa berpengaruh terhadap minggu depan. Indeks dolar kita lihat kalau misalkan indeks dolarnya sudah break channel tadi, ya berpengaruh untuk minggu depan. Artinya euro akan melemah, pound sterling juga akan melemah, lanjut melemah ya, dan semua lawan dolar akan melemah ya, sampai benar-benar tanda-tanda atau efek dari NFP-nya selesai. Ini berarti hitam hampir sama ya, hampir sama dengan forecast. Hampir sama dengan forecast. Evaluasi Kanada ini bertambah tenaga kerjanya. Kalau misalkan kita bertransaksi news, ini kita perhatikan forecast-nya ya. Previous-nya udah nggak usah kita bandingkan kembali antara actual dan forecast. Kalau forecast-nya lebih di bawahnya ya, actualnya di bawah forecast, artinya dia akan turun, dan sebaliknya. Unemployment rate-nya, tingkat penganggurannya menurun. Positif, bagus nih. Upah per jamnya meningkat. Lumayan besar loh nih. Dari 0% ke 0,4%. Retail sales minggu depan bisa naik. Ya, retail sales ya. Tapi baiknya adalah tetap nunggu aktualnya. Kita prediksikan bahwa retail sales akan naik. Home sales juga akan naik. Nah, mulai ini ya, mulai banyak belanja nih orang barat nih, negara barat, terutama di Amerika. Jadi emas bisa lebih turun ya. lagi. Bisa sampai target itu kayak Pak ya. Tetapi untuk kita gabungkan dengan teknikal, prediksi fundamentalnya seperti itu ya. Artinya kan buruknya ekonomi ini karena COVID. Ya. Yeah. Kalau teknikalnya kita ada pola descending triangle ini dijebol ke bawah ya, dijebol tutupnya di bawah ya, artinya dia akan melaju turun. Hanya kan nggak linear, progresif dia pergerakan turunnya. Kecuali didorong sama jarinya Donald Trump. Ya. Coach. Yep. Tadi cara baca berita gimana, Coach? Tadi, Coach.
Ini ya. Enggak bicara baca berita tadi Coach. Nah, ini Coach. Nah, ini kita jadi patokan NFP-nya meningkat karena faktor stimulus, ya. Rencana faktor stimulus, the Fed, dan peningkatan tenaga kerja ini kan karena lockdown-nya kemarin ya. Lockdown-nya mulai dari Maret di Amerika. Dan tingkat penganggurannya pun menurun akibat lockdown juga. Ya. Dan satu lagi ini yang penting nih, average hourly earning. Ya. Upah per jam di negara-negara barat atau negara maju. Jika upah per jamnya naik, ya, meningkat, berpotensi akan meningkatnya pula, mohon di mute dong, meningkatnya pula itu ya pembelanjaan ya, seperti retail sales, ya, lalu home sales, pembelanjaan akan meningkat. Ya. Jika pembelanjaan akan meningkat, ya, nah, sebagai contoh, vaksin ditemukan nih, misalkan ya, di bulan Oktober atau November. Ya. Maka emas akan turun, safe haven akan turun, ya. Lalu yang kuat adalah mata uang lain dan saham akan menguat. Sehingga bank-bank sentral akan menghentikan stimulus, arti kata adalah tapering. Ya. Itu untuk kedepannya ya, impact setelah ekonomi membaik. Ya. Berarti kalau kayak gini menguat ya, Coach? Menguat, ya, betul. Dalam segmen 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu lah, 1 minggu, 2 minggu.